Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih, selamat untuk Ibu Santi Untari ya, sudah sampai di level ini dengan judul peningkatan prestasi peserta didik melalui kecerdasan intelektual dan emosional pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibinong Kabupaten Bogor ya. Tadi usulannya memang biar khuruj minal khilaf ya. Jadi biar nggak ada beda pendapat lah dijadikan ini saja ya, dijadikan judul baru yaitu pengaruh kecerdasan intelektual dan emosional ya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibinong Kabupaten Bogor. Tadi terhadapnya dulu ya. Jadi pengaruh kecerdasan intelektual dan emosional peserta didik ya terhadap prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibinong Kabupaten Bogor ya, itu standarnya tuh. Kemudian kalau dari saya ya mungkin ini karena buru-buru ya, tadi kalau dari sisi konten udah sangat banyak sekali dari Pak Dr. Mulyadi MM ya. Kalau dari saya ini penulisan Ibu ya banyak sekali yang perlu diperbaiki. Misalnya kalau di kata pengantar itu ya standar pertama itu ketua, yang kedua baru direktur, baru nanti di situ di halaman 1 malah di sini tuh ya, salah halamannya ini ya, gitu. Kemudian di sini nambah mungkin nama Handai Tolan, di sini nama apa mungkin suami atau orang tua juga boleh ditambahkan di situ gitu ya. Jadi biar nanti kan akan tercetak ya dengan tinta emas gitu kan ya. Nah itu harus dituliskan ya. Kemudian yang daftar isinya kalau ini pakai Mendeley pastikan di halaman 4 Romawi itu ada STB Baba statistika deskriptif ya, itu diperbaiki, ada yang salah. Daftar tabel pakai halaman jangan lupa, daftar gambar juga sama. Kemudian di bab 1 pendahuluan di lingkungan D-nya itu dipisah, kemudian pengetahuan itu menjorok ke dalam, kemudian jadi itu adalah paragraf baru diperbaiki. Kemudian penulisan referensi dengan menggunakan body note itu banyak sekali yang salah ya, nanti lihat pedoman biasanya itu adalah nama terakhir dan tahun terbit bukunya ya. Kemudian juga di halaman 3 penulisan Al-Qur'annya nanti diperbaiki kembali ya. Di halaman yang ke-6 itu ada di rumusan sudah benar sebenarnya ya, hanya mungkin perlu lebih detail ya. Tadi jadi judulnya itu diganti semuanya itu ya, diganti dengan apa, dengan tadi judul yang ada mengembangkan teori pendidikan seterusnya. Kebaruannya juga ini perlu diperbaiki nih ya, karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah ya. Kemudian di halaman 9 jangan lupa, ini kayaknya dari awal tuh hampir referensinya itu nggak terlalu kelihatan gitu ya. Halaman 8, halaman 9 tuh nggak ada referensinya, itu ditambah referensi ya. Kemudian kalau saya lebih cenderung jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK ya. Kemudian juga di sini ada Sukma Dinata lagi 2013 tidak usah. Jadi menurut Sukma Dinata dalam kurung 2013 atau prestasi belajar dijelaskan, atau prestasi belajar sebagai kemampuan aktual dan seterusnya dalam kurung baru Sukma Dinata, 2013 ya. Kemudian discovery learning jangan lupa semua istilah bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu ditulis miring. Kemudian juga Kia dan Murniart ya, ini kayaknya kurang kurang jempolnya ini agak salah, ini kurang spasi ya, diperbaiki. Purwanto 2011 itu juga salah, itu banyak sekali, hampir semuanya salah dalam cara pengutipan ya. Kemudian halaman 14 ya mencek sudah mau ulang geblat teuing gitu ya, mau segini nggak ada paragrafnya sama sekali gitu ya, jadi nggak enak banget dilihatnya ya. Jadi paragraf itu kan satu ide gagasan utama itu dalam satu paragraf. Jangan lupa tulisan koma itu nempel di kalimat sebelumnya, sama juga dengan kata tanya dan sebagainya itu nempel ya. Syah ini juga sama nih, yang atas sudah bentuk Syah 2006 tapi di bawahnya Muhibin Syah gitu kan nggak enak gitu ya. Jadi Muhibin Syah dalam kurung 2006. Surya Brata juga sama, Sujana juga sama, itu diperbaiki semuanya. Halaman 18 ini biasanya ngopi dari internet, Sri Langgeng Ratnasari itu diperbaiki, dihapuskan ya. Kemudian juga di Melasari ini dalam gitu ya, ini juga disebutkan komanya juga nempel. Kemudian juga ini halaman
halaman 20 kurang spasinya sedikit ya. Kemudian kalau saya lebih senang jangan dari beberapa uraian sebelumnya ya. Di atas itu dipisah jangan lupa. Ya kalau saya lebih senang dengan berdasarkan uraian sebelumnya. Karena kalau di atas itu sebelumnya di atas gitu ya. Karena ini kan ini berbeda. Kemudian emotional intelligence itu ya jelas pakai miring gitu ya. Nah, demikian juga ini di halaman 24 itu spasinya seterusnya sampai sebelumnya ini apa di literatur review salah semuanya nih diperbaiki nih ya. Halaman 25 itu sekedar atau sekadar sih? Masa sih? Berarti saya kasih ala kedarnya nilainya. Sekadar berarti ya. Abdul Majid di bawah itu dia di paragraf baru ya. Dari tadi juga berdasarkan ini. Jadi penelitian itu begini di literatur review gini. Nurul Fadilah ya melakukan penelitian pada tahun 2021 ya dengan judul ini ya, metode yang digunakan adalah ini, hasil penelitiannya adalah ini. Kemudian perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba tidak lazim tiba-tiba di awal Nurul Fadilah dalam kurung gitu ya. Kasihan nih Nurul Fadilah, Indah Permata, Anis Erika itu dikurung semua, nggak bisa kemana-mana itu ya. Nah itu diperbaiki. Jadi judul organisasi juga boleh. Ini sebenarnya sih kalau mamanya itu jangan pakai skripsi ya. Kalau skripsi itu masa tesis ngambilnya dari skripsi, biasanya itu dipakai. Kemudian jangan lupa tahunnya itu diurutkan ya, dari tahun yang lama sampai tahun yang terbaru 2023, 2022 ini balik lagi 2020. Kenapa? Karena kalau diurutkan nanti kita akan menemukan namanya itu state of art namanya itu ya. Jadi ujung dari sebuah ilmu pengetahuan, ujung dari perkembangan ilmu pengetahuan di era sekarang ini gitu ya. Jadi sampai di mana sih tentang emosional dengan emotional question ini ya, dengan juga kecerdasan intellectual question itu seperti apa, sampai di mana sih sebenarnya. Nah, di atas dipisah jangan lupa, ini kemudian ditumbuhkan kembangkan tuh di halaman 35 itu diperbaiki ya. Itu ini ngeprintnya bikin kacamata tambah tebel nih, ada garis-garisnya gitu ya. Nah, mungkin hidup penuh dengan penggaris kali gitu ya. Itu diperbaiki. Kemudian juga ini juga sama, siapa Zali itu siapa, nggak ada di sini, apakah di dalam kadir atau bukan ya. Penelitian di dalam itu diperbaiki lagi. Dalam juga penelitian ini aja, peneliti dalam penelitian ini gitu, atau peneliti melibatkan gitu, nggak usah pakai penelitian ini aja di paragraf yang kedua di partisipan gitu ya. Ini nggak ada checklistnya. Ini Oktober, November, Desember libur berarti ya, nggak ngapa-ngapain ya. Enggak sih, ada sih sebenarnya, tapi enggak ada sih, enggak kelihatan libur kali gitu ya. Itu dilihat ya. Kemudian ini KD 2018 populasi sampelnya ya, ini nanti dari tadi yang 434 ke 435 diperbaiki. Ini juga Alfred Binet itu sama ya, persis banget itu, pokoknya semua referensi diperbaiki semuanya gitu ya. Kemudian dari sisi kesimpulan ya, atau loncat terakhir dari sisi referensi itu juga diperbaiki. Sayang sekali ya, format penulisan referensinya tidak bagus, tidak baku ya. Kemudian juga tidak berurutan. Kemudian juga ya formatnya nggak ada yang bener lah gitu ya, gitu ya. Dan ini bukunya punya nggak sih Suharsimi Arikunto? Tiba-tiba Arikunto aja. Saya punya bukunya tuh di sana itu. Hah? Jangan lihat di jurnal. Kalau lihat di jurnal itu nanti salah satu mimbarokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu ya, nanti magisternya itu berkah itu adalah kalau menisbatkan perkataan ilmu ide itu ke orangnya. Jadi jangan sampai ini ngambil dari jurnal ya, jangan ngambil di sini yang ngambil jurnalnya. Gitu. Atau kalau mau nanti ke saya juga boleh lihat bukunya. Ini ada covernya. Oh, halamannya ini bener, itu udah sah, udah halal gitu ya. Nanti jangan sampai subhat nih ya. Nah, ini jadi usahakan buku-buku yang dipakai saja lah gitu ya. Dipakai saja, misalnya nih ada Binet A 2017 dahsyatnya otak dan maksudnya pikiran manusia, solusi distribusi ini kotaknya di mana, terbitan keberapa, itu kan nanti cara menuliskan daftar pustaka ya. Kemudian ini spasinya emang 2 ya, suruh 2 ya spasinya ya, biar kelihatan tebel kali gitu ya. Iya, ada deskriptifnya. Nah, jadi nanti sebenarnya hasilnya sama juga ini kalau untuk ujinya ada berapa uji di sini. Kalau saya lebih senang sebenarnya setelah gambar itu ada deskripsi, jadi biar nggak mati gambarnya itu.
ya. Jadi gambar deskripsi, gambar deskripsi, gambar deskripsi gitu. Jadi jangan gambar tiba-tiba ngilang langsung nggak ada gitu. Nah, itu lebih bagus. Jadi dibagi dua lah, di atasnya ada, di bawahnya ada. Jadi ada hidupnya gitu, uji normalitasnya. Ini kan ada plot normalitasnya itu kan dijelaskan gitu. Kalau mau garis Smirnovnya gitu kan ya, ANOVA-nya, autokorelasi. Jadi dia lebih enak nih. Di sini udah agak mending lah kelihatan gitu ya. Yang Y sama dengan atau memiliki kesamaan di sini gitu ya. Itu nanti juga diperbaiki ya nilai-nilainya. Secara ini sih sebenarnya agak menarik, itu tadi berdasarkan tulisan ya. Yang pertama tuh, itu baru pertama. Yang keduanya berdasarkan temanya. Ini kan prestasi, apa sih bedanya prestasi dengan hasil belajar? Prestasi dengan hasil belajar. Mm-hmm. Bedanya apa? Bedanya, kadang saya beda waktu sama-sama. Pas hasil belajar, Bedanya apa Pak Dokter prestasi dengan hasil belajar nih? Prestasi belajar dengan hasil belajar. Kalau prestasi belajar itu kan sesuatu yang dipilih. Prestasi Hasil yang belajar dipilih. yang dipilih. Prestasi Nah, sesuatu yang dipilih. Kalau hasil belajar itu kan kalau dalam dunia pendidikan kan terbagi 3, sikap, pengetahuan dan keterampilan, tuntas dan tidak tuntas. Kalau kita ngacu ke pendidikan, tapi kalau ngacu ke bahasa umum ya sama aja. Iya, kalau bahasa gitu ya. Tapi kalau kita ngacu karena di pendidikan, jadi berbeda terminologinya. Kalau prestasi itu hasil belajar yang dipilih, biasanya diperlombakan. Prestasi. Prestasi. Karena kalau prestasi itu ada kompetisi. Jadi juara 1, juara 3, juara ranking 1, ranking 2, ranking 3 sampai ranking 10 itu baru prestasi. Berarti rekomendasi Pak Dokter mau prestasi itu mau hasil belajar. Ibu melihatnya mau dilihat prestasi atau mau lihat hasil belajar? Kalau lihat hasil belajar dari raport. saya pakai nilai rapor Pak. Iya, berarti hasil belajar. Tapi kalau mau pakai prestasi meskipun dari hasil raport, nah ibu nanti tinggal melihatnya di rankingnya aja, ranking 1 sampai 10. Kan masing-masing orang punya ranking kan? Iya, 1 urutannya. sampai 50 gitu. Betul. Ranking itu berapa? Ranking ke 50. Ranking 1 dari akhir 50 gitu. Iya, betul. Berarti prestasi dia di ranking 50. Berarti ini hasil belajar. Kan berarti kita diulang lagi, berarti diganti lagi nih. Iya, ini dia. Tergantung ibu aja sih seharusnya sih. Iya. Kalau cara melihat, makanya tulis di sini kalau ibu mau mengatakan prestasi belajar, kasih batasan prestasi belajar yang ada di tesis ini. Kalau ibu mau pakai hasil belajar, kasih batasan tentang, kasih definisi hasil belajar di tesis ini. Oke? Ya, tergantung ibu aja lah kalau saya sih. Oke aja. Iya kan ini kan biar ini Bu Santi ini kan pintar gitu, jadi harus harus di push gitu ya. Jadi ibu maunya yang mana? Kalau mau melihat prestasi, itu gambarnya kita itu ranking 1 sampai 5. Kalau muridnya ada 50 ya berarti rankingnya 1 sampai 50. Prestasi yang diagungkan tuh kata rankingnya itu. Iya, karena di sini prestasi. Nah, kalau hasil belajar dia tidak mesti berprestasi, tapi kan ada kelompok angka kan, kayak kita aja hasilnya kan. Kalau sangat baik 86 sampai berapa gitu. Tinggal hasil aja ya Pak ya. Iya, maka ibu terserah ibu sih kalau saya sih. Kalau hasil berarti yang di halaman 2 itu diganti hakikat peningkatan prestasi belajar. Jadi tadi itu kenapa kita nggak pakai kata peningkatan? Karena kalau peningkatan itu dia proses. Sementara kalau hasil udah jelas hasil nilai raport, nilai PAI yang ada di raport atau apalah gitu ya. Nah itu. Memang di awal waktu saya ada judul itu ketika menguji bilang peningkatan, saya langsung bilang, saya mau kuantitatif, saya maunya kuanti, apa nggak mau kuali, saya pernah ngomong kayak begitu. Bisa kan dikuantiin, jadi saya pikir sudah lah jalan saja. Ya, itu memang nasibnya jadi nasibnya ibu. Enggak, bukan. Itu nasibnya mahasiswa kayak gitu, diloncat-loncat biasanya. Tapi sabar ya, ini cobaan. Mungkin benar kata para dokter bisa tadi yang mengatakan bahwa ini hanya style baru, mungkin kayak
Iya gitu. Enggak, memang kadang itu tiap kepala kan beda ide gagasan. Dan jadi mahasiswa itu sampai nanti S3 itu juga sama, memang kadang menyatukan antara dua istilahnya itu kepala dosen itu memang suka agak beda. Jadi ya nggak apa-apa, syukuri aja gitu ya. Makanya ada meme itu mengatakan tuh kalau mahasiswa S2 atau S3 itu sebenarnya sapi perahnya dosen gitu kan. Suruh jurnal buat apa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya enggak sih, kita positif. Jadi justru banyak ternyata sebenarnya ya bisa aja menggunakan istilah ini gitu ya. Tapi kemudian ada style yang lama itu biasanya seperti ini, dan biasa yang berlaku yang umum biasa kalau setiap nanti biasanya yang penting ngikutin kampus aja, ngikutin kampus plus ngikutin style dari yang ada, terutama dari dosen penguji. Perkara nanti ternyata ibu sudah jadi dosen istilahnya itu berbeda dengan saya, dengan Pak Ande, ya itu justru udah keren gitu. Berarti kita juga bersyukur gitu. Jadi nggak cuma ngikutin aja gitu. Oke, terima kasih ya Bu Santi ya. Tadi dari sisi itu yang sudah, nanti tinggal diperbaiki. Dari beberapa ujinya udah lumayan sih, cukup bagus. Tadi udah saya coret-coret juga, nanti tinggal diperbaiki. Karena kita masih ada waktu untuk perbaikan. Ya kalau lulus insya Allah ya tinggal tunggu aja nanti gitu kan ya. Oke, terima kasih Bu Santi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.